Saudari Iwan, silakan masuk. Ya, Bu. Silakan duduk di sini ya, Pak Iwan ya. Perkenalkan Bapak, saya Oki Fatmasari. Di sini saya sebagai konselor Bapak. Tadi saya mendapatkan riwayat Bapak dari poli umum ya Pak. Ini benar dengan Pak Iwan ya? Bapak usia 45 tahun ya Pak? Nah. Oh ya, dari sini Bapak keluhannya batuk kering sudah 2 minggu ya Pak? Ya. Adakah penurunan nafsu makan Pak? Ada. Ada. Kemudian berat badannya di sini 2 minggu ini turun drastis ya Pak? Turunnya Ya. berapa kilo Pak? 2-3 kilo. Oh, 3 kilo dalam 2 minggu ya. Kemudian ini batuknya ada sesaknya nggak Pak? Ada. Ada. Kemudian dari keluarga mungkin ada keluarga yang mempunyai riwayat kanker atau apa? Dulu kakek saya itu meninggal karena kanker prostat. Oh, meninggal karena kanker prostat. Ini kakeknya ya. Ya. Kemudian di rumah ada istri atau balita? Ada. Nah, istrinya sedang hamil ya Pak ini Pak? Ini istri hamil 20 minggu. Oh, 20 minggu. Terus Terus saya yang balita itu 5 tahun. Oh, 5 tahun. Oh iya. Ini kalau dari hasil pengkajian ini Bapak IMT-nya termasuknya kurus ya Pak, 16,5. Jadi begini ya Pak Iwan ya, sebelumnya lewat hasil pemeriksaan dari dokter tadi didapatkan bahwa IMT Bapak ini kurus. Jadi indeks massa tubuh Bapak ini termasuknya kurus. Nah, belum bisa dikatakan ideal. Ini Bapak biasanya untuk kebiasaan makan sehari-hari itu berapa kali? Biasanya kadang 3 kali, kadang 2 kali. Oh, hanya 2 kali ya Pak. Biasa sarapan pagi enggak Pak? Yang pagi itu sering nggak sarapan, cuma minum kopi aja. Oh, minum kopi. Oh, Bapak nyuwun ngapunten ngerokok enggak ya Pak? Iya. Merokok? Ya. Berapa bungkus per hari atau berapa batang? Sehari minimal 1 bungkus. Oh, minimal 1 bungkus. Oh iya. Jadi begini ya Bapak Iwan. Yang pertama di sini yang perlu saya sampaikan adalah ini Bapak ada batuk kering lebih dari 2 minggu, kemudian sesak nafas, kemudian BB-nya turun drastis. Nah, kemudian tidak pernah sarapan pagi ya, kemudian minum kopi. Nah, begini Bapak, untuk mengurangi keluhan-keluhan seperti itu tadi, perlu saya sampaikan bahwa pentingnya sarapan pagi itu untuk memberi energi kepada kita untuk aktivitas sehari-hari. Nah, minimal untuk makan itu minimal sehari 3 kali. Nah, biasanya Bapak daharen apa mawon? Ya, pasti nasi. Iya. Nasi sama lauk lah. Oh, sayurnya jarang ya Pak? Ya, sahur jarang-jarang juga. Oh iya. Kadang juga sayur. Oh iya. Jadi ya Pak, kalau untuk gizi seimbang itu Ya. di sini yang pertama harus mengandung karbohidrat, Ya. kemudian harus mengandung protein, baik protein nabati maupun protein hewani seperti ini ya. Kemudian harus mengandung sayur. Nah, harus bisa sayur bening atau apa. Kemudian setelah itu harus dilengkapi dengan buah. Itu yang pertama. Kemudian kopinya dikurangi ya Pak, karena nanti akan memunculkan asam lambung, kenaikan asam lambung. Ya. Itu jadi Bapak nggak nafsu makan. Itu kemudian tadi biasakan sarapan pagi, kemudian kurangi kopinya, kemudian usahakan makan 3 kali sehari. Iya. Kemudian satu lagi Pak, ini masalahnya adalah Bapak masih merokok dan merokoknya ini minimal 1 bungkus ya Pak? Iya. Ya. Ngapunten nggih Pak nggih, karena ini Bapak ada keluhan seperti itu, kemudian di dalam rumah ada ibu hamil dan anak balita.
satu ibu hamil dan anak balita ini adalah termasuk kelompok rentan yang nanti mungkin menjadi perokok pasif. Nah, perokok pasif itu nanti lebih berbahaya Pak dampaknya. Nah, jadi yang menghirup asap rokok tapi dia nggak ngerokok itu nanti dia bahayanya lebih besar. Jadi saya sarankan untuk mengurangi ya Pak, mengurangi rokoknya. Nah, Bapak sudah tahu cara mengurangi rokoknya itu seperti apa? Belum ya. Yang pertama Pak itu niat. Ya, harus ada niat dulu ya Pak. Nah, ini kan ngapunten, Bapak sudah ada keluhan batuk seperti itu bisa ya itu tadi, bisa yang pertama karena pola makannya, yang kedua karena rokok tadi. Karena rokok itu akan adanya nikotin dan dopamin tadi pun nggak pengen ada menghambat nafsu makan. Itu jadi pengennya malah rokok terus. Betul nggak Pak? Betul ya. Iya, jadi dikurangi Pak rokoknya. Yang pertama tadi niat, harus ada niat, bulatkan tekad niat bahwa pengen berhenti atau nyudu sih kayak mengurangi dulu. Yang kedua minta dukungan ke keluarga Pak, ya, minta dukungan ke istri, ke anak, ke saudara dekat seperti itu. Nanti pasti keluarga dekat juga akan mendukung. Kemudian yang ketiga ini bisa salah satu diterapkan dulu ya. Yang pertama adalah mengurangi jumlah konsumsi rokok dalam sehari. Misalnya hari ini Bapak merokok 1 bungkus ya, 12 batang kan Pak biasanya. Itu coba dikurangi. Besok hari Rabu ya Pak ya, itu mulai 11 batang aja. Monggo mau di rokok sekaligus atau berapapun, pokoknya besok itu jatahnya hanya 11. Itu ya Pak. Kemudian hari Kamis itu dikurangi 1 batang lagi, jadi hanya 10 batang. Seperti itu sampai nanti dicoba sampai perharinya hanya 1 batang. Seperti itu. Nah, dan saya anjurkan untuk merokoknya itu di luar rumah ya Pak ya, karena di dalam rumah kan ada ibu hamil sama balita itu. Nah, kita pakai satu cara itu dulu. Bapak sanggup enggak? Kira-kira? Ya, dicoba dulu. Dicoba dulu ya. Iya. Mungkin bisa diulangi Pak apa yang telah saya berikan edukasinya tadi tentang mungkin gizi seimbang apa, kemudian cara berhenti merokoknya seperti apa. Oh ya, tadi yang Ibu sampaikan kan tadi untuk porsi makan sehari 3 kali, terus minimal ada karbohidrat, sayur, buah, dan protein ya. Terus untuk perokok tadi yang Ibu sampaikan terkait bagaimana cara mengurangi rokok itu bertahap ya. Jadi hari ini 12 batang, besok dikurangi 1 jadi 11 batang, selanjutnya 10 batang dan seterusnya sampai nanti minimal 1 batang sehari. Iya, iya. Ya, ini insya Allah bisa dilaksanakan sama Pak Iwan ya. Kemudian apabila cara tadi tidak berhasil, nanti bisa kembali lagi ke sini Pak, akan kita evaluasi bersama-sama. Ya, jadi Pak Iwan nggak usah malu, pokoknya kita cari solusi bareng-bareng. Kemudian apabila besok kok 2 minggu tidak ada perbaikan, maka mungkin akan kita lakukan rujukan ke rumah sakit ya Pak untuk pemeriksaan ronsen atau sebagainya untuk mengetahui lebih lanjut. Seperti itu. Ada yang tidak ditanyakan Pak Iwan? Mungkin cukup. Ada mungkin kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, bisa tanda tangan di sini ya Pak sebagai bukti kalau sudah dilakukan konseling. Di sini Bu? Iya. Kemudian ini lembar ini bisa dibawa pulang ya Pak untuk mengingatkan Bapak. Jadi dampak rokok itu apa, kemudian tips berhenti merokoknya seperti apa, seperti itu.
Ya, Oke. ya. Semoga bermanfaat ya Pak. Ya. Sampun. Ya. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami Pak. Monggo. Terima kasih. Nggih.